dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Video yang saya stitch ini merupakan isi pidato Gubernur Jawa Tengah yang kayaknya lagi menyindir KDM. Ya, katanya bekerja masuk ke desa-desa, ke gang-gang dengan ikhlas, katanya tanpa membawa media katanya. Halo everybody, welcome back to my channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan mereaksi beberapa potongan video terbaru seputar berita Kang Deddy Mulyadi. Bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini sudah lama, pasti sudah tahu ya bahwa sebelumnya channel ini bernama King Deddy. Namun kemarin malam saya memutuskan untuk merubah namanya menjadi Guns Reaction. Ya itu terserah kalian ya, mau panggil Guns atau mau panggil Guns, ya bebas-bebas saja. Dan untuk topik hari ini kita akan membahas campur-campur ya. Banyak sekali yang akan kita satukan dalam satu frame ini, termasuk daripada masalah ojol, termasuk masalah sindiran Gubernur Jateng, dan ada juga yang terbaru ini yang masih hangat diperbincangkan, yaitu masalah study tour. Dan seperti apa reaksi daripada netizen Jabar dan juga netizen Jawa Tengah, kita juga akan mendengar kesaksian mereka, dan tentu saja ahli-ahli terkait juga akan ikut berbicara di sini ya. Dan langsung saja tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. 3, 2, 1. Saya mendengar statementnya Pak Gubernur Jawa Tengah nih, kayak ngedagel orang ini. Ya, katanya tanpa media, kerja ikhlas. Bapak ngapunten, dalam struktur organisasi pemerintah daerah itu ada namanya humas. Nah, apa Bapak nggak paham perannya humas itu bagaimana? Tuh Bapak mengatakan bahwa tanpa media. Yakin nih humasnya nggak difungsikan? Yakin nih dana atau dana operasional humasnya nggak dipakai? Terus mau diapain Pak? Mbok kalau mau berbicara itu Pak dipikir dulu Pak. Dipikir, difilter. Bedanya dengan KDM itu, KDM tidak memakai dana operasional atau tidak memakai dana publikasi media Pak. Nah, jangan-jangan jenengan masih pakai di mana, di humas atau setidak-tidaknya di protokolirnya sampean lah Pak. Itu kan pasti ada tim medianya Pak. Aduh. Oke guys, kita langsung ke komenan yang pertama karena menarik juga buat kita baca nih. Ada dari Ahmad Adira, Gubernur Jateng ganti sama Kades Hoho. Ya kemarin memang kita sempat mengetahui bahwa Kades Hoho itu sepertinya lebih terkenal daripada Gubernur Jateng itu sendiri ya. Karena banyak sekali warga Jawa Tengah itu yang lebih kagum terhadap Kades Hoho dengan kinerjanya ya. Termasuk orang Jawa Barat juga saya yakin banyak sekali yang kenal dengan Kades Hoho. Oke, mari kita lanjut. Guys, gawat. Ahli hukum pidana Profesor Jamin Ginting menyatakan tragedi maut pesta pernikahan anak KDM sama seperti tragedi Kanjuruhan. Kanjuruhan sama nggak dengan kanjuruhan ini? Ya, saya kira kalau kanjuran juga musibah, berarti tidak ada orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum. Ya. Ini bukan musibah, 100% saya katakan bukan musibah. Lebih lanjut, Profesor Jamin Ginting menyebutkan bahwa itu bukan musibah, melainkan kelalaian dan harus ada yang bertanggung jawab. Kelalaian yang diakibatkan oleh bisa mismanajemen dari panitia atau juga bisa karena kelalaian dari petugas dalam mengantisipasi kejadian. Menurut Profesor Jamin Ginting, peran KDM di sini cukup signifikan. Dia menyebarkan informasi ada berbagai makanan gratis dan unlimited yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke acara tersebut. Undangan dari KDM yang menyebutkan nama-nama makanan dan unlimited food. Dan yang paling penting, menurut Profesor Jamin Ginting dalam acara Hotman Paris, mendesak aparat penegakan hukum untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan segera menetapkan tersangka. Gawat. Eko Widodo, warga Jakarta yang sangat vokal sekali mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya. Ya tenang saja Pak Eko, karena saat ini memang KDM tidak lari, KDM tidak bersembunyi, KDM mendukung semua proses hukum yang berlangsung saat ini dan tidak ada masalah. Sampai sejauh ini Kang Deddy Mulyadi sudah bertanggung jawab penuh atas kasus yang terjadi ya. Oke, mari kita lanjut. Nah ini lagi guys, bagi kalian yang belum tahu nih siapa Ipung ini, Husni Ipung ini adalah provokator di demo Subang kemarin yang masalah di pedagang nanas yang terkena sempat
penggusuran oleh KDM yang akan ditata ulang. Dan tentu saja Husni Ipung ini ditahan oleh Polres terkait penyelewengan dana kompensasi. Jadi diduga Mas Ipung ini menilep uang jatah kompensasi untuk pedagang nanas. Yang kemarin seharusnya kita tahu bahwa para pedagang nanas itu sempat terprovokasi oleh Husni Ipung ini ya supaya melakukan demo ke KDM. Dan banyak sekali video-video viralnya yang berseliweran di sosial media ketika ia menagih janji KDM ya kepada pedagang nanas. Oke, mari kita lanjut. Hatur nuhun Pak Dedi, terima kasih banyak yang sudah berkomitmen tidak akan mencabut larangan study tour hanya untuk membebani wali murid saja itu. Dan selamat jalan untuk saudara-saudaraku yang berdemo. Di depan masih banyak rezeki. Bukan hanya dari murid-murid yang mau study tour. Banyak dari yang mau jarah, yang mau piknik ke Jogja, ke Bali, ke Subang itu, Tangkuban Perahu. Terus ke Ciater, banyak saudara-saudara. Rezeki masih banyak. Tidak hanya untuk study tour. Ya. Saya salah seorang wali murid yang pernah terbebani adanya study tour. Jadi memang sampai sejauh ini masyarakat Jawa Barat khususnya wali murid yang mempunyai anak sekolah ya mereka merasa merasa senang lah dengan kebijakan ini karena ya setidaknya beban mereka berkurang gitu. Kita tahu bahwa masyarakat yang miskin yang kurang mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri ya tentu saja boro-boro mereka itu memikirkan biaya untuk study tour, bahkan untuk jajan anaknya saja mereka itu tidak mampu. Apalagi kalau kegiatan study tour ini masih tetap diadakannya, tentu saja seperti apa yang KDM bilang bahwa study tour itu cenderung bisa menekan psikologi anak ya. Dan ya cenderung rawan terjadi pemaksaan ya. Dan untuk itu Kang Deddy Mulyadi menghimbau agar study tour itu dihilangkan. Dan kalau memang mau piknik ya piknik saja katanya, jangan mengatasnamakan piknik dengan nama akademis ya seperti study tour, dan nantinya akan berpengaruh kepada psikologi anak. Nantinya takutnya ya terjadi ada seperti paksaan gitu. Tapi kalau misalkan piknik kan di luar jam kegiatan sekolah ya bebas-bebas aja, tidak ada larangan ya. Oke, mari kita lanjut. Jangan terlalu ngebet untuk menjatuhkan Kang Deddy. Coba perhatikan dulu yang ini. Keluarga Kang Deddy itu pihak besan yang mendatangi Tuan Hajat untuk menyerahkan putranya dinikahkan dengan putri Tuan Hajat. Jadi kalau kata bahasa Sunda manga besan, jelasnya keluarga Kang Deddy itu adalah rombongan besan. Lihat saja videonya, iring-iringan rombongan besan keluarga Kang Deddy menuju Sohibul Hajat. Sohibul Hajatnya adalah Bapak Irjen Karyoto. Tradisi di tanah Pasundan itu, khususnya di daerah tempat saya tinggal, mungkin juga umumnya di daerah-daerah lain di wilayah Jawa Barat, umumnya yang hajat itu adalah pihak mempelai perempuan. Pihak laki-laki itu membantu untuk biaya hajatnya pihak mempelai perempuan. Ya intinya yang punya hajat itu sebenarnya pihak perempuan ya, karena Kang Deddy Mulyadi itu hanya membantu membantu saja lah intinya. Kang Deddy KDM itu hanya membantu saja. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini dia guys sosok daripada Husni Ipung yang tadi di video sebelumnya memakai baju tahanan berwarna biru. Jadi inilah orangnya yang diduga menyelewengkan dana kompensasi ya, yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Oke, mari kita lanjut. Sekali lagi, saya yang bukan orang Jawa Barat, saya menilai bahwa kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu selalu pro dengan orang-orang kecil, dengan masyarakat Jawa Barat. Bahkan kami sendiri, saya sendiri yang bukan orang Jawa Barat, saya merasa iri. Saat ini memang banyak sekali warga yang di luar Jawa Barat bahkan merasa bangga, merasa mereka itu mempunyai sosok pemimpin yang jujur dan amanah dan serta ikut senang ya ketika melihat Kang Deddy Mulyadi memimpin. Jadi mereka itu serasa menemukan harapan baru gitu kepada pihak pemerintahan ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kedepannya Kang Deddy Mulyadi bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi, yang lebih positif lagi kepada masyarakat luas, tidak hanya di Jawa Barat tetapi di seluruh Indonesia. Oke, mari kita lanjut. Kang Deddy dengerin nih, saya tantang
Kenapa Saya tantang. potongan 20% itu mesti dikritisi dan mesti dirubah? Karena potongan 20% ini cukup berat. Di perjanjian kementerian itu hanya 20%. Tetapi kenyataan di lapangan itu bisa melebihi 20%. 30 sampai 40 bahkan bisa jadi 50%. Dan tanpa kita disadari pemerintah itu harus melek sekarang. Kang Deddy ini harapan kami adalah gubernur terpilih ini Kang Deddy Mulyadi semoga bisa menjadi bapak kami semua ojol di Jawa Barat. Bisa memperjuangkan kami. Kang Deddy dengar ini. Saya tantang Kang Deddy Mulyadi gubernur terpilih. Jangan sangar di daerah lain. Coba yang dekat dulu Cirebon. Datang ke Cirebon Kang Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat. Tunggu kami tunggu hasil produk Kang Deddy. Oke guys, menarik. Langsung saja kita baca komenan yang pertama. Ada dari Turki. Kalau nggak mau ya jangan jadi ojol. Emang KDM nyuruh jadi ojol. Kenapa urusan ojol protes ke KDM? Banyak sekali memang masalah-masalah yang seharusnya tidak ditangani oleh KDM yang justru warganya mengeluh kepada KDM ya. Tetapi ya tidak apa-apa ya. Oh, Kang Deddy Mulyadi juga merupakan pemimpin ya. Meskipun secara struktur ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dulu sebelum lapor ke KDM ya. Tapi tidak apa-apa ya, namanya warga ya, ya nggak masalah. Tapi yang kita soroti di sini adalah ya tentu saja masalah ojol ini kan kompleks sekali ya, tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi apapun yang terjadi, mari kita doakan saja. Kita berharap kepada Kang Deddy Mulyadi semoga saja ya KDM bisa membantu seenggaknya untuk mengatasi masalah-masalah ojol ini ya. Oke, mari kita lanjut. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Saya tegaskan di sini. Oke guys, jadi intinya ya menurut KDM seharusnya kebijakan ini tidak berpengaruh banyak kepada travel ya, karena seharusnya sebagai seorang pengemudi travel atau pengusaha travel ya mereka harus mempunyai pasar baru saat ini, tidak memanfaatkan pelajar-pelajar atau siswa dan siswi ya. Ya mereka harus lebih kreatif lagi saat ini. Mau tidak mau mereka dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam mencari konsumen ya. Oke, mari kita lanjut. Ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan, termasuk larangan studi tour bagi siswa-siswa di sekolah di seluruh provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan-kawan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Pertanyaan saya, kenapa jadi keberatan ya? Kan yang saya larang studi tour. Nah, berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan studi tour, sesungguhnya memang bukan studi tour, sesungguhnya ya piknik. Ya kalau piknik saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang akademik, tetapi di dalamnya adalah mengajarkan kebodohan dan kebohongan. Jadi kalau piknik ya piknik aja, ibu-ibu mau piknik aja, tetapi tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. Nah, ini dia yang banyak sekali disalahpahami ya oleh netizen ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu tidak melarang piknik, tidak melarang kegiatan liburan. Tapi yang dilarang oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah study tour yang memakai nama akademik sekaligus melibatkan sekolah. Jadi kalau memang ingin berkegiatan liburan ya liburan saja, tetapi jangan dikait-kaitkan dengan kebijakan sekolah, jangan dijadikan kegiatan yang berasal dari sekolah. Karena kalau misalkan kegiatan tersebut diatasnamakan kegiatan sekolah, akan cenderung ada kewajiban atau paksaan ya di sana. Tapi kan kalau piknik ya bagi yang mampu saja gitu. Dan itu dilakukan di luar jam sekolah ya, tidak ada hubungannya dengan sekolah. Jadi maka tidak ada masalah. Jadi kalau memang misalkan mereka supir travel atau pengusaha travel saat ini berunjuk rasa akibat kebijakan KDM soal pelarangan study tour, menurut saya kurang tepat ya, karena Kang Deddy Mulyadi itu melarang study tour itu kan diperuntukkan untuk siswa dan siswi yang memang diperuntukkan untuk khusus belajar gitu guys.
tidak untuk melakukan kegiatan piknik ya, karena Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa study tour yang ada saat ini itu adalah piknik yang dibalut dengan nama akademis lah intinya. Jadi kalau memang mau piknik ya piknik saja, jangan mengatasnamakan pihak sekolah atau jangan mengatasnamakan itu adalah kegiatan yang berasal dari sekolah, sehingga nantinya tidak akan ada tekanan kalau bahasanya piknik gitu guys. Oke, mari kita lanjut. Akibatnya di hari Jumat warga membludak, kemudian terjadi desak-desakan, tewaslah 3 orang itu. Jadi ini perlu dikejar, diperiksa. Mungkin penyelenggara ataupun pihak yang biasa menjadi penanggung jawab itu adalah keluarga perempuan, ya ini keluarga Irjen Karyoto harus diperiksa, keluarganya Deddy Mulyadi harus diperiksa. Bahwa nanti siapa penanggung jawab utama, yaitu soal hasil pemeriksaan kepolisian. Akibatnya saya tidak mau terlalu banyak komen ya untuk video ini. Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat tentang potongan video ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dialami oleh pelajar di Sumatera Utara adalah gambaran bahwa study tour adalah piknik yang dibalut dengan apik, memberikan efek psikologi bagi mereka yang tidak punya kemampuan, sehingga mereka merasa terasing di lingkungan sekolahnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti insiden siswi MTS di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara yang putus sekolah gara-gara malu terus-terusan ditagih utang rekreasi sebesar Rp350.000. Siswi bernama Mutiara itu menangis malu hingga berhenti sekolah karena dihantui utang rekreasi yang bahkan tidak pernah ia ikuti. Dilansir dari akun media sosial TikTok-nya pada Kamis 24 Juli, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa apa yang dialami Mutiara merupakan bukti bahwa rekreasi atau study tour merupakan sesuatu yang harus. KDM soroti siswa putus sekolah gegara malu ditagih utang rekreasi, singgung larangan study tour. Ya, ini merupakan bukti nyata bahwa study tour itu lebih baik dihilangkan saja karena akan banyak madorotnya lah daripada manfaatnya. Dengan begitu, kalau misalkan kegiatan ini masih diadakan ya banyak sekali madorotnya, salah satunya orang tua yang merasa terbebani dengan biaya yang begitu besar. Anak-anak yang tidak mengikuti study tour yang tentu saja mereka akan merasa malu dan merasa tertekan karena di saat teman-temannya mengikuti semua terus dia sendiri tidak ikut, ya otomatis ya yang tidak ikut ini akan merasa bahwa dia ini diasingkan gitu oleh teman-temannya yang lain, karena saat pulang study tour sudah kebayangkan di saat mereka bercerita tentang keseruannya ketika jalan-jalan. Nah, siswa atau siswi yang tidak ikut ini hanya bengong saja mendengarkan cerita-cerita dari teman-temannya. Dengan begitu, pasti orang tua juga ya tidak akan tega melihat anaknya tidak bisa mengikuti kegiatan study tour, yang akhirnya orang tua murid ini akan berusaha keras termasuk berhutang atau melakukan apapun lah demi anaknya bisa melakukan kegiatan study tour. Nah, dengan adanya kebijakan ini tentu saja ini akan bisa sekali meringankan beban orang tua murid ya. Bang KDM ya, Anda itu gubernur konten ya, gubernur yang sibuk ngonten. Begitu kritik orang-orang yang kepanasan ya. Kepanasan bukan karena kebanyakan makan cabai ya, tapi kebanyakan melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh seorang KDM ya. Saya seringkali kaget ya, karena setahu saya yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja itu hanya iblis ya. Tetapi kalau ada orang-orang yang kepanasan melihat orang-orang baik bekerja, ya kayaknya mirip-mirip iblis dan kawan-kawan. Ya, betul sekali, Bang. Buat Bapak Gubernur Jawa Tengah ya, Bapak Lutfi, kalian tuh sekarang banyak yang menghujat ya. Kalian itu nyinyir pada Gubernur Jawa Barat ya. Sekarang gini, banyak sekali warga kalian ya Jawa Tengah itu yang nyesel milih kalian ya. Yang nyesel milih Bapak Gubernur Lutfi ya. Harap Bapak tuh tahu tuh, banyak sekali yang komen kepada saya, banyak sekali ya. Oh, Gubernur Jawa Tengah itu kerjanya cuma nyinyir, nggak ada bukti. Lebih baik terbukti daripada cuma ngomong-ngomongin ngejelek-jelekin gubernur lain. Oke, mari kita langsung baca komenan yang pertama. Betul Pak, saya orang Jawa Tengah tapi suka Pak KDM. Itu adalah tamparan keras untuk Gubernur Jateng ya. Lanjut komenan yang kedua, pas banget omongan sampean Pak. Banyak sekali dengan setuju ya dengan pernyataan Bapak ini ya. Nggak tahu ya, mungkin kebanyakan yang komen juga adalah warga Jawa Tengah itu sendiri ya kali. Oke, mari kita lanjut.
kami wartawan Kabupaten Karawang bersama-sama memboikot Deddy Mulyadi. Seluruh wartawan Kabupaten Karawang memboikot pemberitaan Deddy Mulyadi di Kabupaten Karawang. Seluruh wartawan Kabupaten Karawang boikot Bapak Aing karena hentikan kerjasama dengan media. Ya, selalu akan ada menjadi korban ya dari kebijakan yang diambil oleh KDM. Karena memang begitulah pemimpin. Ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sebagai seorang pemimpin ya memang harus berani memutuskan kepentingan yang memang harus diperuntukkan untuk masyarakat banyak. Meskipun harus mengorbankan segelintir orang ya. Tapi ya saya yakin KDM juga akan kedepannya ikut membantu mensupport para wartawan ini yang sudah terkena dampak daripada putusnya kerjasama dengan media ya. Entah apa yang akan dilakukan oleh KDM, tapi saya yakin KDM juga kedepannya akan ikut membantu perekonomian daripada wartawan yang terdampak dari kebijakan KDM ya. Oke, mari kita langsung ke video berikutnya. Lihat tingkat kepuasan rakyatnya Gubernur Jateng. Oke, siap. Menurut survei inilah dia tingkat kepuasan rakyat terhadap gubernurnya masing-masing di setiap provinsinya. Untuk Gubernur Jawa Barat sangat puas 41%, cukup puas 54%, kurang puas 4%, dan tidak puas sama sekali itu 0%. Nah, untuk gubernur yang halege seperti itu, Gubernur Jawa Tengah sangat puas 5%, cukup puas 57%, kurang puas 25%, kurang puasnya, tidak puas sama sekali itu 2%. Dari data tadi kita bisa melihat bagaimana kinerja Kang Deddy Mulyadi. Dan kalian bisa membandingkan sendiri antara kinerja daripada Gubernur Jateng dan Gubernur Jawa Barat ya dari hasil data tadi. Oke, mari kita ke video berikutnya. Hari ini saya ketemu orang miskin. Halo guys. Salahnya di mana? Jika sebuah Ayo kasih paham Pak. Lagian bagus kan ketika bekerja dikontenkan, kalaupun ada kesalahan ataupun miss dari buah pekerjaan itu, masyarakat bisa langsung menilai, memproteksi, mengkritisi. Ya, tidak ada yang salah ya kalau misalkan konten itu saat ini justru perlu dilakukan untuk melakukan kegiatan transparansi. Dengan begitu, dengan dikontenkan, dengan dipublikasikan, masyarakat jadi tahu nih kegiatan apa saja yang dilakukan oleh gubernur kita ya. Gentleman, mengundurkan diri, siap dihukum, bertanggung jawab, harus dihukum itu berat. Pemimpin kok lalai kepada rakyatnya itu. Dur, gua mau nyikapin perkataan si Abang Peci ini ya. Ada yang mati 3 orang, pura-pura nggak tahu, saya nggak tahu ada acara itu. Ya Allah ya Rabbi, kok sama ya Dono Mulyono sama Mulyono itu mirip-mirip, wajarnya disebut penerus Mulyono. Tanggung jawab tuh harus itu, pemimpin itu, gentleman, mengundurkan diri, siap dihukum. Buka heula tas sia teh koprok kopea. Mun masih kena aya iri dengkin hate, buka heula kopeahnya. Jadi, acara yang dimaksud Pak Deddy Mulyadi itu adalah jam malam, Jumat malam. Bukan Jumat siang. Nih videonya ya, dengerin ya. Warga ada hiburannya nggak nanti? Ada. Kapan itu hiburan? Di tanggal 18. Hari Jumat. Jumat. Jamnya jam malam biasa. Malam. Nggak ada hiburan. Malam. Nggak ada hiburan. Jadi, di sini setahu Pak Deddy Mulyadi itu jam malam, Jumat malam ya, malam. Dan ini pernyataan Pak Deddy setelah kejadian. Nah, dan ini pernyataan Pak Deddy sewaktu sesudah kejadian. Konkret kan? Dengan pernyataan yang pertama di sini, betul-betul kejadian tersebut itu di luar skenario Pak Deddy. Jadi, wajar dan pantas kalau Pak Deddy tidak tahu. Ya, betul sekali. Oke, mari kita lanjut. Daya luhur Cilacap Jateng. Yang itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Ini perbandingan jalan Jawa Barat dengan jalan Jawa Tengah. Mari kita lihat perbandingannya ya guys. Ini masih di Jawa Barat guys. Bisa kalian lihat bahwa jalanan yang ada di Jawa Barat ini mulus sekali ya. Nah ini kondisi jalannya seperti
seperti ini ya. Sampai akhir tahu kayak apa situasinya gitu. Jawa Barat jalan yang benar. Ini masih Jawa Barat guys. Nah, ini dia mulai masuk ke area Jawa Tengah ya, setelah lewat dari jembatan ini. Ini jembatan penghubung nih ceritanya. Nah, ini namanya jembatan Cijolang. Tuh, ini sungainya teman-teman. Sungainya beneran jernih banget airnya. Nah, ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh. Nah, sudah bisa mulai kalian lihat. Begitu kawasan memasuki Jawa Tengah, ternyata banyak sekali jalanan yang masih rusak guys. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat, ini Jawa Ya, Tengah. bisa kalian bandingkan guys. Kita langsung baca komenan saja nih. Menarik juga nih. Gubernur Jawa Tengah harus lihat ini. Ya, saya setuju. Ada dari yang kedua nih dari siapa nih? Wempiun. Susah juga namanya. Mantap Jawa Tengah. Halo guys. Mana Gubernur Jawa Tengah? Ya, ini sindiran juga ya. Terus lanjut yang kedua ada dari Kidea. Ahmad Lutfi nggak main sosmed bang, nggak bakalan tahu wilayahnya kayak gitu ya. Ya bener juga ya, karena memang dia katanya tidak mau bersosial media ya. Jadi wajar saja kalau misalkan saat ini daripada Jawa Tengah tidak tahu kondisi jalan yang rusak di Jawa Tengah ya. Oke, mari kita ke video berikutnya guys. Jadi Kang Dedi teh kunaon nyarek studi tour. Sabab judul nage studi tour. Hartina ari studi tour, ai studi teh diajar, ari tour teh mamangkat. Jadi budak sekolah di SD di Bogor, di SMP di Bogor, SMA di Bogor, mangkat kasusukan, mulungan runtah, caina diangkat dibawa ke laboratorium, terus dipariksa eta cai ngandung komponen pencemaran naon, ieu runtah aya bakteri naon, aya virus naon nu kitu studi tour. Nah, itu dia. Penjelasan studi tour menurut versi KDM yang benar itu seperti itu. Bukannya malah jalan-jalan ngabisin duit orang tua saja, yang hasilnya tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Jadi harusnya studi tour itu melakukan kajian-kajian praktek secara real di luar sekolah gitu kan, yang harusnya memang berkaitan dengan kegiatan ajar mengajar gitu lah intinya. Jadi memang harus ada sesuatu ilmu yang diperoleh dari kegiatan studi tour itu, bukannya pengalaman jalan-jalannya saja. Tetapi kan yang dilihat KDM selama ini studi tour itu hanyalah piknik saja gitu, tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dan ini yang disayangkan oleh KDM sehingga KDM memutuskan untuk menutup atau melarang studi tour ya. Kalau memang ingin mengadakan kegiatan piknik ya sudah tidak masalah, tetapi jangan dihubung-hubungkan dengan kegiatan sekolah. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan selamat bergabung kembali di video selanjutnya.